Halo kawan pajak, selamat datang di acara balapan belajar asik soal perpajakan. Wus wus wus. Kali ini bersama saya Randy Brian, penyuluh pajak ahli pertama di Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh rekan saya. Nama saya Alfandi, penyuluh juga di Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Masih teringat kantor yang lama? Kasih, kan baru 2 bulan ini, Mas. Oke. Kesibukannya apa sekarang, Mas Wandi? Kesibukannya alhamdulillah saat ini mengurus perpajakan yang ada di Kanwil di sini. Sekaligus kita sebentar lagi ada planning besar ya, melakukan penyuluhan mengenai SPT tahunan. Nah, ini kesibukannya yang baru menghandle beberapa hal mengenai persiapannya seperti itu. Bro Wandi, Kortex sudah berjalan hampir 7 bulan. Iya. Bahkan mungkin 9 bulan ya? 9 bulan ini ya? 9 bulan. Ya, 9 kalau tepat sekarang 9 bulan ya, kan bulan September sekarang. Tapi Bro Fandi, saya masih mendengar nih, teman-teman saya ya terutama ya, itu sering kali masih curhat sama saya nih. Katanya mereka nggak minat ke registrasi Kortex. Iya. Sebetulnya apa sih registrasi Kortex itu seperti apa sebetulnya? Baik. Jadi sebelum kita mengenal registrasi Kortex, kita mengenal dulu Kortex tersebut apa ya. Oke. Jadi kalau sebenarnya Kortex ini adalah merupakan pembaruan dari sistem pajak yang sebelumnya sudah ada sebelumnya. Seperti kita kan mengenal adanya DJP online, mengenal adanya e-faktur, mengenal sarana-sarana yang lain untuk bisa mengajukan permohonan seperti PBK kemarin kan di DJP online ada PBK dan lain-lain kan. Nah, di Kortex ini merupakan penyatuan dari semua sistem yang ada. Diharapkan dengan adanya Kortex ini menjadi lebih simpel, lebih mudah, dan juga lebih terintegrasi. Untuk masalahnya, untuk Kortex ini dengan sistem yang lama itu merupakan dua sistem yang berbeda. Sistem yang lama, sistem apa tuh kalau boleh tahu tuh? Kita menggunakan sistem di SIDJP. Dulu kita mengenalnya SIDJP. Iya, ya? SIDJP. Seperti Itu kira-kira sudah berumur mungkin 2008 ke 2025. Secara sistem sih sudah jadul ya. Kalau kita manggilnya sudah jadul ya. Dan untuk pengembangannya pun sudah sangat tidak bisa dikembangkan lebih naiknya lebih tinggi itu nggak bisa. Cuman paling levelnya naiknya cuma sedikit-sedikit aja. Jadi berarti, tidak bisa langsung loncatan besar itu nggak bisa. Berarti beratnya kalau SIDJP itu kalau misalnya kita familiar sama sistem operasi di Windows itu berarti dia sudah mungkin Windows XP ya. Jadi otomatis udah nggak relevan kan ya? Iya, relevan. Untuk update sistem pun sudah nggak memenuhi lagi datanya. Oleh karena itu dibutuhkanlah Kortex. Butuh loncatan besar yang bisa, misalnya kan dari sebelumnya kita mengenal Windows XP tadi kan. Kalau sekarang kan udah sampai Windows 10 kan. Pasti 12. Kan udah 12 kan. Sistemnya pun pasti berbeda dengan yang lama. Secara teknologi dan lain-lain udah berbeda kan, seperti itu. Pertanyaannya adalah Mas Bro Fandi, apa sih bedanya akun yang di Kortex ini sehingga ada proses registrasi tadi dengan akun DJP online? Bedanya apa tuh sebetulnya? Kalau di Kortex ini kita mengenal ada namanya istilah untuk melakukan pendaftaran. Cuman bedanya akun yang lama itu sudah ada di DJP online dan sudah terverifikasi itu otomatis termigrasi ke Kortex-nya. Bedanya adalah kalau kita masuk ke DJP dari Kortex untuk pertama kali, kita membutuhkan namanya istilah lupa password. Jadi itu merupakan kunci awal untuk bisa masuk ke sistem di Kortex-nya dengan menggunakan lupa password. Sebelum kita masuk ke Kortex lah ya. Tadi kan ada nih transisi sistem yang lama, kita menyebutnya SIDJP ke sistem Kortex yang baru. Iya. Berarti migrasi data harusnya ada ya? Harusnya ada. Tapi apakah memang kalaupun ada migrasi data nih kita bilang, apakah memang tetap diperlukan juga pendaftaran lagi nih? Baik. Gitu. Kira-kira kenapa kok tetap kita perlu daftar lagi loh itu? Kenapa itu kira-kira Bro Fandi? Baik. Jadi pada dasarnya untuk Kortex itu merupakan sistem yang berbeda. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal ada sistem yang berbeda. Di mana datanya di sini memerlukan pendaftaran kalau untuk bisa masuk ke sistemnya. Cuman masalahnya untuk pendaftarannya ini ada pembedaannya lagi. Jadi kalau untuk yang pernah punya akun di DJP online dan sudah pernah melakukan
migrasi data sudah tervalidasi sebelumnya. Dulu kan kita ada namanya validasi data kan. Di sana validasi ada nama validasi data NIK menjadi NPWP, validasi data keluarga, validasi email dan nomor telepon yang valid. Nah, ketika datanya itu semua sudah relevan dan sudah benar, maka ketika kita masuk ke Cortex-nya itu cukup hanya memilih lupa password. Oke. Ini kalau untuk yang datanya sudah tersinkronisasi. Berbeda apabila dia sebelumnya sudah mempunyai NPWP tapi belum pernah masuk ke DJP online, maka nanti pilihannya bukan registrasi. Pilihannya nanti bisa saja dia memilih dengan menggunakan bisa saja memilihnya menggunakan aktivasi. Seperti itu, aktivasi dulu untuk memasukkan data-data yang benar, baru bisa melakukan registrasi. Atau nanti misalnya datanya memang tidak ada sama sekali, dia harus datang ke KPP-nya untuk bisa mengupdate data. Seperti itu. Oke, bagi kawan-kawan pajak mungkin tadi dari penjelasannya Bro Fandi kita mendengar ada istilah daftar di sini, ada istilah lupa password, ada istilah kemudian aktivasi akun gitu ya. Itu sebetulnya kawan pajak itu adalah poin-poin atau saluran yang ada di halaman awal Cortex. Iya, halaman awal Cortex. Nah, pertanyaannya Bro Fandi, saat biasanya nih ya, kalau misalnya teman-teman kawan pajak ini masih awam soal perpajakan gitu kan ada 3 saluran tuh ya. Nah, 3 saluran. Kemudian saya dengar katanya untuk cara registrasi sendiri kan ada skenario masing-masing nih Bro Fandi. Sekarang bagi yang anggapannya sudah familiar, bagi wajib pajak, teman-teman kawan pajak semua yang sudah memiliki NPWP sebelum berlakunya Cortex, jadi sudah punya NPWP sebelum 1 Januari dan sudah pernah login di DJP online, kalau akan melakukan registrasi, caranya seperti apa? Baik, jadi seperti yang dijelaskan oleh Bro Randy tadi kan, dalam halaman depan itu ada 3 tampilan menu yang bisa kita akses. Selain menu login ya, kalau yang paling atas kan adanya menu login ya, ada masukkan NPW dan juga passwordnya, NIK dan juga password. Nah, selain itu nanti di bawahnya ada namanya menu lupa password, ada namanya menu lupa aktivasi akun, dan ada namanya menu daftar di sini. Nah, di sini ada beberapa pembedaan. Kalau kita pilih menu lupa password, ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh wajib pajak yang sebelumnya datanya termigrasi ke DJP online. Artinya kawan-kawan pajak tidak serta-merta langsung masukkan NIK sebagai NPWP sama passwordnya. Tidak serta-merta seperti itu ya? Karena data DJP online dengan data Cortex itu berbeda. Oke. Sehingga tidak bisa kita menggunakan login DJP online digunakan untuk melakukan login di Cortex. Tidak bisa. Tapi yang langkah yang awal dilakukan adalah kita memilih menu lupa password terlebih dahulu. Berarti kita tidak bisa masuk, kita masuk ke lupa password sekarang. Ya, benar. Terus itu. Gimana lagi Bro? Kalau boleh cerita Bro? Kalau yang kedua, setelah tadi memilih lupa password kan, nah ini belum lengkap ya. Saya jelaskan lebih lengkap lagi. Jadi kawan pajak apabila tadi menu lupa password, maka nanti seharusnya di bagian email ataupun nomor telepon nanti akan ada keterangannya di sana. Ada semacam clue ya? Ada semacam clue-nya. Ada petunjuk yang benar mengenai email ataupun nomor telepon yang benar. Berarti indikasinya adalah ketika kita sudah masuk, kita pilih klik lupa password, kemudian kita masukkan NIK kita, nanti pada kolom email pada kolom email nanti ada semacam clue. Terus itu harus kita isi. Dengan data clue tadi harus kita masukkan email ataupun nomor telepon yang benar. Kita bisa memilih salah satu, tidak harus dua-duanya kita isi dengan benar. Jadi kita pilih salah satu, misalnya ingin menggunakan email, atau misalnya emailnya lupa, ataupun mungkin ingatnya nomor telepon saja, kita bisa memilih nomor telepon. Tapi perlu diingat untuk nomor telepon membutuhkan biaya, di mana di sini karena adanya pengiriman SMS dari operator ke SMS ke wajib pajaknya, maka di sini memerlukan biaya untuk mengirim SMS tadi. Biayanya tergantung provider masing-masing, seperti itu. Sebentar Bro Fandi, tadi kan ketika, kalau boleh saya gambarkan sebentar ya. Tadi ketika kita masuk ke menu lupa password, kemudian kita isikan NIK, muncullah yang namanya clue untuk email, kita isi. Kemudian kita isi, apakah ada
contrengan yang perlu diisi lagi misalnya atau sudah kita isi oke, terus kita klik simpan gitu? Ya, setelah kita isi NPWP tadi kan sudah kita masukkan kan datanya sehingga muncul data email ataupun nomor telepon berdasarkan clue-nya tadi. Tinggal kita masukkan clue yang benar tadi, kemudian kita kirim atau kita kirim. Setelah kita kirim, nanti otomatis akan ada feedback atau balasan berupa email ataupun dari SMS dari providernya ke nomor telepon atau email yang didaftarkan tadi. Nanti tinggal kita lakukan lupa password seperti biasanya. Oh, berarti setelah kita isi kemudian akan ada tindak lanjut oleh sistem ya? Oleh sistem nanti ada lagi link reset password. Link reset password. Link reset password kemudian kita isi passwordnya. Ya, password yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau dari penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk data password itu minimal adalah 8 karakter. 8 karakter. Terdiri dari huruf, angka, huruf besar dan juga tanda karakter yang spesial. Bisa seperti saya ulang. Berarti password harus memenuhi ketentuan, harus terdiri dari 8 karakter. 8 karakter. Terdapat huruf besar, terdapat huruf kecil, terdapat huruf angka, terdapat karakter khusus. Karakter khusus atau karakter spesial. Karakter khusus itu seperti apa, Bro Fandi? Seperti karakter itu yang itu ini ya, tanda seru bisa, tanda titik bisa, koma bisa, seperti itu. Kalau jadi yang awal-awal dulu sebelumnya memang ada kendala mengenai perubahan password, tapi saat ini sudah lancar saya, sudah bisa langsung. Artinya sekarang tidak ada pembatasan karakter lagi. Tidak ada pembatasan karakter. Yang penting harus 8 karakter. Iya. Oke, berarti itu untuk skenario registrasi yang pertama, registrasi yang ditujukan bagi kawan pajak yang sudah memiliki NPWP dan sudah pernah login ke DJP Online. Dan terverifikasi tadi kan. Nah, kalau yang kedua adalah apabila yang bersangkutan ini misalnya kasusnya adalah yang bersangkutan ini suami istri yang tidak apa namanya? Apa jadi yang kedua adalah ketika suami istri yang istrinya ini adalah satu kesatuan dengan suaminya. Gini aja bro, tadi kan sempat kita baru kalau misalnya registrasinya ditujukan kepada kawan pajak yang benar-benar belum punya NPWP. Belum punya NPWP. Oke, baik. Jadi ya tadi kan menu pertama kan kita lupa password. Yang kedua adalah menu registrasi. Registrasi ini bisa digunakan untuk registrasi perorangan, registrasi badan, ataupun registrasi instansi pemerintah, ataupun registrasi untuk PPN PMSE, baik yang ditunjuk ataupun yang menginginkan diri menjadi PPN PMSE bagi wajib pajak luar negeri. Izin bro, dari ketiga saluran tadi kan, lupa password, terus kemudian daftar di sini sama aktivasi. Bagi teman-teman yang belum punya NPWP, kita pilih yang mana nih? Pilihnya menu daftar di sini. Daftar di sini ya. Registrasi. Berarti ini saluran kedua ya, bro? Saluran kedua kita masuk ke daftar di sini. Daftar di sini. Ini daftar di sini ini banyak sekali menu yang bisa kita akses. Jadi biar nggak bingung kawan pajak apabila orang pribadi, nanti kita pilih registrasi untuk orang pribadi. Karena memang registrasi itu sebetulnya ditujukan untuk banyak pihak ya. Semua wajib pajak. Tapi ini kita batasi dulu untuk orang pribadi. Biar kita nggak lebih luas jangkauannya, kita lebih ke orang pribadi dulu ya. Jadi untuk orang pribadi, di orang pribadi sendiri pun nanti registrasi ada 2 registrasi. Registrasi ada 2. Apa itu bro? Register umum atau register secara umumnya. Jadi dia langsung mendaftar dan menjadi NPWP aktif. Yang kedua di sini ada aktivasi NIK. Sehingga dari NIK-nya menjadi NPWP. Yang kedua adalah register only. Berarti ada 2 ya. Ada registrasi yang diikuti dengan aktivasi NIK. Kemudian ada register only. Apa bedanya bro? Register yang umum tadi digunakan apabila yang bersangkutan memang merupakan wajib pajak yang syarat subjektif maupun objektifnya terpenuhi menjadi wajib pajak dan diwajibkan membuat NPWP. Maka nanti pemilihnya adalah register. Sehingga nanti dia mempunyai akun yang aktif, dia mempunyai kewajiban pelaporan SPT, dan dia bisa menggunakan Kortex secara sepenuhnya. Berarti memang yang ingin menjalankan kewajiban kewarganegaraannya nih. Dan kewajibannya ingin dijalankan menggunakan Kortex, maka harus memilih register. Ini khusus untuk yang belum
terdaftar NPWP-nya. Oke, berarti register dengan aktivasi NIK. Iya, Oke, Bro. Yang kedua, Bro. Yang kedua adalah apabila yang bersangkutan adalah wanita kawin. Yang bersangkutan adalah wanita kawin. Iya, kemarin itu sempat ada namanya kasus wajib pajak itu tidak bisa diinput NIK-nya ke dalam bukti potong pemberi kerja. Berarti ada case, ada pekerja wanita gitu ya. Wanita kawin. Wanita kawin. Yang sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan suami. Oke. Ini kan kalau kewajiban pemotongan kan tidak mengikuti ke NPWP suami. Kalau yang dulu itu kan mengikuti NPWP suami kan. Oke. Tapi sekarang karena sekarang NIK sudah menjadi ciri pengenal masing-masing dan itu merupakan suatu NPWP, walaupun menjadi satu kesatuan, untuk pemotongan tetap menggunakan NIK masing-masing. Oke, untuk teknis untuk kita mendalami yang case scenario ini nanti kita dalami di episode berikutnya ya. Iya, episode yang lain nanti kita. Cuma gini, artinya berarti untuk yang kawan pajak yang sebelumnya belum punya NPWP, silakan masuk ke bagian daftar di sini, kemudian tinggal dipilih nih kalau kalau ingin memenuhi kewajiban ber-NPWP pilih aktivasi, kemudian kalau hanya untuk akses Kortek silakan pilih registrasi only. Iya, gitu ya. register sama register only. Register sama register only. Beda dengan aktivasi. Aktivasi itu menu yang lain lagi. Beda lagi ya? Ya. Oke. Jadi kalau register only tadi khusus untuk kawan pajak yang wanita kawinnya belum tervalidasi di DJP online-nya. Oke. Dulu kan kita mengenal ya ada namanya validasi DJP online di mana kita akan pertama adalah memadankan NIK menjadi NPWP, yang kedua kita memadankan data-data email dan nomor telepon yang digunakan, yang ketiga adalah memadankan data keluarga. Untuk data keluarga yang dulu sudah pernah dipadankan, dia otomatis datanya akan termigrasi ke Korteknya, sehingga nanti ketika dia digunakan membuat bukti potong, dia bisa digunakan. Tetapi untuk data yang dulu belum pernah dipadankan, maka ketika dimasukkan dalam sistem Korteknya, dia biasanya akan hilang datanya, tidak ada data. Kalau Kortek sekarang kan secara semua by system, Mas. Di mana kita masukkan NIK-nya, otomatis namanya akan muncul. Tidak kita bisa mengisi manual key in lagi. Kalau untuk data-data untuk data wajib pajaknya. Ini ketika wajib pajaknya tadi tidak bisa diinput NIK-nya sehingga namanya tidak muncul, maka nanti solusinya adalah milih register only. Ini untuk yang satu kesatuan. Biar dia bisa dibuatkan bukti potong menggunakan NPWP-nya masing-masing. Oke, tadi ini kalau untuk register only. Kalau Bro tadi sebutkan pemadanan tadi, koreksi saya kalau saya salah ya Bro, itu berarti pada waktu di DJP online waktu itu yang kita menginput nama masing-masing anggota keluarga ya, itu kan? Betul ya? Ya, dulu kan masing-masing nama anggota keluarga kita perlu validasi kan. Kita pastikan sudah terchecklist warna hijau dengan checklist validasi kan. Kalau yang sudah tervalidasi seperti itu, dia otomatis datanya akan tertarik di itulah yang di pemadanan ya. Iya, pemadanan. Jadi bagi wajib pajak yang dulu sudah melengkapi data-datanya dengan benar, maka Korteknya lebih simpel sebenarnya. Dia cukup lupa password saja, dia bisa langsung menggunakan NIK dari istrinya menjadi pihak yang dipotong oleh pemberi kerja. Oke. Seperti itu. Cuman bagi yang dulu belum sempat melakukan pemadanan, belum sempat mengupdate data-data diri maupun data keluarga, maka dia harus melakukan tambahan cara yang bisa digunakan agar data-data keluarganya tadi bisa digunakan untuk pemotongan seperti itu. Oke, tadi kita sudah ngobrolin masalah lupa password sudah, daftar di sini sudah. Sekarang yang ketiga aktivasi. Aktivasi tadi ya. Aktivasi. Itu gimana lagi, Bro? Jadi aktivasi ini digunakan untuk wajib pajak yang sebelumnya ini sudah memiliki NPWP, sudah punya NPWP, tapi belum login ke DJP online. Belum sempat lah kemungkinan ya. Belum sempat login DJP Artinya online. Kemungkinan case-nya adalah teman-teman ini sudah pernah ke kantor pajak mungkin, sudah dapat NPWP ini, tapi ya baru dapat kartu lah ya, belum sempat login ke DJP online gitu ya. Oke, terus gimana itu? Jadi di sini nanti yang bersangkutan akan memilih menu aktivasi. Menu aktivasi, menu paling bawah ya? Iya, aktivasi. Jadi aktivasi nanti kita pilih, kita centang untuk wajib pajak yang sudah terdaftar. Harus kita contreng? Harus kita contreng. Oke. Nanti masukkan NPWP-nya, kemudian kita klik
datanya untuk validasi dulu. Ketika muncul nama wajib pajaknya, berarti itu benar-benar yang bersangkutan sudah terdaftar. Benar bro, ketika kita input dan muncul nama berarti tidak terdaftar. Yes, artinya, iya. kalau di input dan tidak muncul seperti apa bro? Kalau itu berarti kita memilihnya register. Oh, oke. Jadi ini salah satu juga sebagai pengenal apakah data NIK kita tadi sudah tervalidasi atau sudah terdaftar dalam sistem Kortek atau belum. Artinya kalau misalnya bro, ketika kita masuk ke aktivasi, kemudian kita sudah contreng NPWP sudah terdaftar, kemudian kita masukkan NIK, kita klik cari, kemudian tidak muncul, kita ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data bisa enggak? Bisa juga seperti itu apabila sebenarnya kalau untuk KPP itu bisa untuk semua langkah-langkah tadi bisa di KPP juga. Misalnya kita ingin lakukan aktivasi, ingin daftar di sini, ingin melakukan lupa password, itu kita ke KPP untuk meminta bantuan bisa. Karena saat ini sendiri kan kita mengenal 3C. Apa itu 3C, bro? Klik, call, dan counter. Klik, call, counter. Jadi klik ini lebih diprioritaskan. Jadi untuk semua layanan sebenarnya itu sudah bisa secara online. Klik itu artinya kita akses ke portal. Iya, portal yang kita akses di Kortek tadi. Kalau untuk call ini ditujukan ke kering pajak 1.500-200 atau bisa menggunakan Twitter atau menggunakan email seperti itu. Dan yang terakhir counter merupakan sarana terakhir apabila memang dari dua sarana tadi tidak bisa digunakan atau mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah yang kita punyai seperti itu. Sedikit melenceng sedikit ya. Terkait dengan counter ini bro, terkait dengan KPP nih. Di era Kortek sekarang ini sebetulnya yang dituju oleh kawan-kawan pajak ketika mengalami kesulitan registrasi lah, itu apakah harus ke KPP administrasi atau ke KPP terdekat, bro? Selama memang tidak berhubungan dengan data-data yang membuat dia harus data-data yang membuat dia harus dicek ulang datanya dengan benar dan membuka sistemnya dengan valid, maka itu bisa di semua KPP. Di KPP terdekat bisa. Misalnya kita ingin perubahan data email, perubahan data nomor telepon, itu bisa di KPP terdekat bisa. Perubahan alamat, itu bisa ya? Terdekat. Dan sebenarnya ini semua bisa juga kita lakukan di Kortek sendiri masing-masing. Tidak perlu datang ke KPP. Kalau dulu kan memang kita harus datang ke KPP ya, karena nggak ada sarananya. Sekarang tuh bisa semua di Kortek. Mau rubah alamat, mau rubah nomor telepon, mau rubah email, nambah data keluarga, mau merubah merubah data nonaktif dan aktif, itu bisa juga menggunakan Kortek. Jadi tidak perlu kita datang ke KPP lagi. Karena Kortek memang dikembangkan untuk itu. Iya, karena memang sistemnya sendiri sudah dikembangkan untuk anak-anak sekarang. Zaman sekarang kan pada mager ya, jadi kan nggak mau gerak kan ya. Makanya Kortek sudah lebih selesai di kamar. Selesai secepat mungkin dan seminimal mungkin lah caranya kan, seperti itu. Oke, tadi kan kita udah sampai ke bagian muncul tidak munculnya ya. Terus gimana lagi bro setelah itu, bro? Baik, jadi apabila memang sudah aktivasi, maka nanti kita akan masukkan email dan juga nomor telepon yang valid. Yang valid dalam arti seperti apa? Nanti akan ada checklist warna hijaunya di sebelah kanannya. Kalau dia masih silang X, maka dia dipastikan datanya tidak valid. Dan itu tidak bisa dilanjutkan untuk data untuk pembuatan kode aktivasi akunnya, tidak bisa dilanjutkan. Ketika muncul tanda X otomatis itu tidak valid. Tidak valid dan tidak mungkin bisa dilanjutkan. Terus yang harus dilakukan? Ya, jadi sebelumnya kan wajib untuk bisa mengetahui valid atau tidak validnya ini sebenarnya datanya ini adalah mengambil dari data DJP online. Jadi pastikan data DJP online kemarin sudah benar. Jadi misalnya nanti dia silang X, bisa pertama adalah mengecek akun di DJP online yang bersangkutan. Ini kalau yang bersangkutan sudah pernah login di DJP online. Kalau misalnya yang bersangkutan belum pernah login di DJP online, maka coba cek dulu di pendaftarannya tersebut menggunakan email apa. Karena dari datanya ada data pendaftaran wajib pajak. Berarti pada dasarnya itu tetap ada kaitannya ya, meskipun sedikit masih ada kaitannya dengan DJP online ya. Misalnya dari data pendaftaran juga kita masih lupa, mau nggak mau ya kita bisa konfirmasi ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data. Berarti
ketika misalnya pada halaman aktivasi tadi kawan-kawan pajak ada mengalami data notifikasi tidak valid, Iya. yang pertama dilakukan adalah mengingat-ingat dulu nih. Iya, mengingat Dulu waktu saya daftar email pakai yang apa, Wah, nomor HP seperti apa. Ya, Pak. Kalau sampai ternyata saya masih lupa juga, berarti saya bisa ke KPP terdekat. Iya, gitu ya mau nggak mau harus KPP terdekat karena kan tidak bisa menggunakan sarana yang lain seperti itu. Karena sebenarnya kan sudah dipermudah dengan melihat di DJP online. Masalahnya kan yang bersangkutan tidak pernah masuk di DJP online. Mau nggak mau ya harus mengingat-ingat pendaftaran tersebut menggunakan email apa. Karena datanya ini semua by system semua, melihat dari data yang sudah ada di sistem pajaknya seperti itu. Oke. Nah sekarang, misalnya sudah berhasil registrasi ini, sudah selesai di situ kok? Kalau sudah lakukan aktivasi, nanti kita kembali ke menu yang awal tadi. Ketika wajib pajak sudah pernah memiliki akun tadi, akun DJP online. Tadi kan kita milih apa? Menu lupa password kan? Ini juga sama. Ketika sudah tervalidasi datanya, sudah tercentang email dan juga nomor teleponnya tadi, ketika kita milih lupa password, maka nanti dia akan muncul clue-nya juga. Untuk mendapatkan reset password lagi? Iya, dan kita melakukan reset password sehingga nanti kita bisa masuk ke DJP, ke akun Korteknya seperti itu. Oke. Berarti sebetulnya kalau boleh kita bilang garis merahnya adalah sistem di Kortex ini membutuhkan database baru di mana di-trigger melalui password yang baru. Ya. Gitu ya. Oke. Andai kata nih bro, sekarang semua proses registrasi sudah berhasil. Ya. Sudah lancar semua kan? Ya. Kita bisa login nih. Ya. Apakah cukup sampai di situ? Ya, kalau misalnya ternyata kita ini adalah wajib pajak yang membutuhkan Kortek untuk melakukan aktivitas, misalnya dia ingin melakukan pelaporan SPT tahunan, Oke. atau dia membutuhkan layanan administrasi perpajakan, atau mungkin dia sebagai admin pajak, maka hal ini belum selesai. Dia harus melakukan aktivasi, harus membuat kode otorisasi, harus membuat Kode otorisasi. Iya, harus membuat kode otorisasi. Itu seperti apa? Bisa dijelaskan gimana, Bro? Baik, Kalau jadi kode otorisasi itu? kalau dulu kita mengenal ada namanya tanda tangan digital wajib pajak badan kan? Sertifikat digital. Sertifikat kan? digital, iya. Sertifikat digital wajib pajak badan. Oke. Di mana untuk tanda tangan faktur pajak, tanda tangan bukti potong di e-Bupot itu menggunakan tanda tangan digital wajib pajak badan. Kalau yang Kortek ini tidak lagi mengikat ke badan, Tidak lagi tapi mengikat ke mengikat ke orang pribadi masing-masingnya. Oke, berarti itu sebagai tanda tangan. Iya, sebenarnya ini sebagai pengganti tanda tangan basah. Oke. Nanti diganti menggunakan tanda tangan digital. Dan untuk tanda tangannya ini di dalam sistem di Kortek itu bisa memfasilitasi menggunakan tanda tangan dari sistem Kortek sendiri, yaitu menggunakan kode otorisasi digital dari Kortek yang tidak terverifikasi atau menggunakan tanda tangan digital dari pihak lain yang sudah terverifikasi. Oke, sebentar. Kita coba ulang dulu. Berarti ketika teman-teman kawan pajak sudah berhasil masuk, Ya, artinya sudah berhasil login, kemudian kan butuh kode otorisasi. ya, Kode otorisasi kan kalau nggak salah ya, Bro ya. Ya. Modul Korteknya banyak, Ya. ya kan? Nah, di pojok paling kiri itu kan ada modul portal saya tuh. Apakah apakah untuk mengajukan permohonan kode otorisasi tadi dari situ? Kalau untuk pengajuan Kode otorisasi. itu menggunakan menu portal saya. Nanti di portal saya nanti akan ada beberapa pilihan. Nanti Portal saya kita ada pilihan. nanti di pilihan tersebut kita memilih permohonan sertifikat digital. Sudah ada tersendiri Iya, ya? nanti ada menunya sendiri, permohonan sertifikat digital atau kode otorisasi. Oke. Jadi di sini nanti tinggal kita klik tadi, nanti ada beberapa menu yang sudah terisi secara otomatis untuk data-data diri kita. Dari data diri kita tadi, nanti tinggal kita mencari penandatangannya itu menggunakan apa. Oke. Nah, jadi bisa kita menggunakan tanda tangan internal dari DJP, ini tanda tangan yang tidak terverifikasi, atau kita bisa menggunakan tanda tangan digital dari pihak lain. Saat ini yang tersedia itu ada dari Privi, dari Vinotek atau dari Signatur. Apabila kawan pajak itu sudah mempunyai 3 akun tadi, baik Privi, Vinotek ataupun Signatur, maka bisa menggunakan tanda tangannya tersebut. Tinggal kita masukkan ID penandatanganannya, nanti sudah bisa digunakan setelah kita klik submit.
Karena kan kalau kita ngomong kode otorisasi, kita ngomong tentang tanda tangan ini, bro. Secara itu ada nggak perbedaan antara yang terverifikasi sama enggak? Kalau yang terverifikasi itu udah terverifikasi oleh BSSN dari PSRE. Kalau yang dari pajak ini nggak ada verifikasinya. Dan kelebihan dari pajak sendiri adalah ini gratis, Mas. Kalau yang Dari pajak. oh, kalau yang kode otorisasi? ya kode otorisasi kan gratis dari pajak. Tapi kalau yang dari pihak lain tergantung dari masing-masing vendornya tadi. Biasanya ada biaya-biaya yang diminta untuk pemeliharaannya seperti Berarti kalau mau yang gratis dan valid pakai kode otorisasi DJP. tapi kalau dia sebelumnya sudah menggunakan dari yang lain dan tidak ingin repot membuat baru, ya udah silakan menggunakan yang sudah ada yang dia punya. Untuk kode otorisasi apakah bisa diubah-ubah? Kode otorisasi bukan diubah ya, tapi bisa diubah passwordnya. Di-create ulang? Di-create ulang, passpressnya bisa dibuat-buat. Jadi misalnya kawan pajak di sini lupa tanda tangannya untuk ini sebelumnya saya jelaskan dulu ya cara mengenai pembuatan kode otorisasi. Jadi setelah kita membuat kode otorisasi tadi, tinggal kita membuat lagi data mengenai ID-nya. Dari ID tadi kita memasukkan passpress-nya. Passpress dan ulangi passpress kita tinggal simpan, sudah selesai. Setelah kita selesai, kita tinggal melihat datanya tadi apakah sudah terverifikasi atau belum. Kita cek di bagian modul portal saya, di menu sub modul profil saya, nanti ada namanya nomor identifikasi eksternal. Pada ini kita buka di tab digital sertifikat. Kemudian nanti kita pastikan statusnya valid. Misal kalau tidak valid bagaimana? Tinggal kita klik periksa kasus, kemudian kita klik menghasilkan. Sehingga nanti statusnya menjadi valid dan kita bisa menggunakan tanda tangan digitalnya. Ini secara garis besarnya dari pendaftaran, aktivasi maupun daftar di sini tadi sudah kita jelaskan secara lengkap ya. Artinya setelah kode otorisasi kita proses, kita cek ke validitasnya sudah oke. Iya. Oke ya? Iya. Oke. Tapi saya masih banyak pertanyaan loh, Mas. Saya masih banyak pertanyaan, terutama dari kawan-kawan saya nih ya, kan banyak pertanyaan. Mungkin ke studi kasus ya lebih jelasnya. Tadi kan kita baru membahas mengenai tata cara pendaftarannya ya. Oke, tapi mungkin akan kita bahas di episode berikutnya. Iya. Untuk episode kali ini kita cukupkan dulu. Ya. Semoga sudah memberikan informasi bagi kawan-kawan pajak dan bagi kawan-kawan pajak sekalian. Untuk episode berikutnya kita akan kupas lebih dalam gimana permasalahan registrasi ini kalau diterapkan di case real gitu ya. Case real ya. Oke. Lebih ke studi kasus lah. Ya. Oke, masih bersama Bro Fandi nih tentunya ya. Oke, kawan pajak, untuk bahasan kali ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Kita tadi sudah mulai bahas gimana caranya registrasi, kemudian kita juga singgung sedikit tentang pentingnya tanda tangan digital dalam bentuk otorisasi ya, dalam bentuk otorisasi. Kita akan lanjutkan ke dalam case studi kasus untuk episode berikutnya. Balapan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Halo.